tentang elite multilingualism. So when the first time I saw the advertisement of, I recall on Instagram, I really wanted to apply at that time when I saw the Instagram post. So, okay, this next. So first, when I say the elite language, what language is categorized as an elite language? Probably we have a language in mind. Pasti kita punya mungkin some language yang ada muncul di kepala ketika saya menyebutkan elite language. And in this context, I will say that what I mean here is English, bahasa Inggris. Bahasa Inggris, seperti yang kita ketahui, banyak sekali privilege yang didapatkan ketika seseorang bisa berbahasa Inggris. Nah, tapi muncul notion elite multilingualism, di mana bahasa Inggris ini memiliki kekuatan yang terlalu berlebihan dan terlalu diglorifikasi dan dimiliki oleh para elit. That's what I want to talk the most. Dan ternyata privilege yang diberikan oleh bahasa Inggris itu sudah lama didiskusikan oleh Bourdieu dalam teori cultural capitalnya, di mana dia membahas bahwa linguistic competence itu termasuk dalam cultural capital yang memberikan privilege kepada seseorang ketika mereka memasuki social setting seperti classroom atau tempat kerja. And then let's see the video from Bourdieu first. Okay, next one first. Videonya. Next. Can you click? Ada. Yes. Okay. Coba klik yang, can you try click the, oh, nggak muncul ya? A moment, sorry. Kok nggak muncul ya? Iya. Ya ini, dia udah masuk di videonya tadi. Iya. Nggak muncul ya dia? Bisa dicari di YouTube. Ini bisa masuk ke YouTube nggak? Coba masuk ke YouTube. Cultural Capital. Iya, Cultural Cherry siapa gitu namanya. Cherry Reynolds. Coba yang ini. Belum yang ini. Iya yang ini. Sebuah teori di mana dia telah he has extended the definition of wealth beyond material possession, and then Bourdieu mengatakan bahwa linguistic competence memberikan privilege kepada penuturnya, di mana privilege itu adalah bagian dari habitus. Jadi Bourdieu ini mengkategorikan semua yang ada di dalam diri kita, either material possessions, economic capital, and also cultural capital, di mana itu juga terbagi di linguistic competence sebagai sesuatu yang kita bawa ke dalam social setting, classroom, friendship group, and then workplace. Dan di masa sekarang ini, I think we can feel like bahasa Inggris seperti like a credit card or a black card that we bring into the field when we come into one field and then we exchange the value of that credit card. Ketika kita apply kerja and then they need English proficiency, and then ketika apply kuliah ke luar negeri, they need IELTS requirements, C1, and then here is the cultural capital that Bourdieu means. First, embodied state capital in the form of knowledge according to the linguistic competence, and then objectified state, material possessions, car, money, and then institutionalized state, the way society measures our social capital. It's including our degree, bachelor degree, master degree. Okay, would you please move to the next slide? And then English as the elite language in Indonesia. Kita semua tahu bahwa di Indonesia we are home at least to 778 bahasa daerah.
from the last research that I did. And then we have bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai medium of instruction. Dan bahasa Inggris adalah bahasa asing di kita. Tapi memiliki tempat yang spesial. Why? Karena bahasa Inggris, please move to the next slide. English has secured its position as the lingua franca. Sudah memperkuat posisinya sebagai lingua franca, dipakai di seluruh dunia, diakui sebagai bahasa internasional, dan dianggap sebagai aset yang memiliki value, yang akhirnya menjadi yang dianggap sebagai komoditi yang bisa diperjualbelikan, assessment-nya, dan juga pengajarannya. And then, including to globalizations, individuals with strong linguistic competence are preferred by companies. Individu-individu yang memiliki kemampuan linguistik yang kuat, in this context bahasa Inggris, mereka banyak di-prefer oleh perusahaan-perusahaan. Mereka cenderung memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk diterima bekerja di bidang-bidang yang lebih memiliki kesulitan yang lebih tinggi dengan gaji yang lebih besar. And then English proficiency extends access in the realm of education and research. English proficiency juga dibutuhkan dalam dunia pendidikan, misalnya untuk kita-kita yang ingin lanjut kuliah ke luar negeri, dan juga untuk research di mana para dosen berkolaborasi dengan dosen-dosen di kampus-kampus luar negeri. Okay, would you please move to the next slide? And then in Indonesia, I divide the construction of English to the elite language yang akhirnya banyak dipelajari dalam dua hal. First, education. Tempat spesialnya pertama, as I mentioned before, compulsory subjects in secondary schools. Satu-satunya bahasa asing yang menjadi bahasa asing wajib yang dipelajari di tingkat SMP dan SMA, dan juga sempat menjadi diuji dalam national examination, yang sekarang national examination sudah ditiadakan ya. And then it is also a prerequisite of university graduation. Dibutuhkan ketika masuk ke universitas, di mana sekarang universitas juga banyak meminta TOEFL, juga untuk ketika wisuda TOEFL juga disyaratkan. Untuk biasanya di UNP di Padang tempat saya itu kita wajib, yang anak bahasa Inggris harus 500, sedangkan yang non bahasa Inggris itu sekitar 470 atau 75 ya. And then from Wahyuni 2014, I read that it's also requirements to be promoted to higher position for lecturers. Ada TOP, Test of English Proficiency for lecturers, yang harus diambil ketika mereka ingin naik ke jabatan fungsional yang lebih tinggi, dan juga untuk dosen-dosen baru. And also for globalization, I have explained this as well before. For employment, the one who possess English proficiency, mereka cenderung untuk ditempatkan dalam posisi-posisi yang lebih tinggi dalam dunia pekerjaan. And it's also a resource for gaining economic capital, untuk memperbaiki taraf hidup, di mana mereka bisa mendapatkan gaji yang lebih besar dan posisi yang lebih tinggi, like upward mobility. The advantages of acquiring English language have truly motivated people to learn English, making English as an elite language, and people have less interest in acquiring other language due to the privilege that English language offers. Seiring dengan meningkatnya keinginan interest dari orang-orang untuk mempelajari bahasa Inggris karena privilege yang diberikan oleh bahasa Inggris, yang dijanjikan oleh bahasa Inggris, dan juga banyak disaksikan privilege-nya itu, keinginan untuk mempelajari bahasa lain jadi berkurang. Bahasa Inggris ini menjadi sangat didewakan, dan let's see the effect. In fact, setelah sekian banyaknya yang mempelajari, yang ingin belajar bahasa Inggris, ternyata penelitian Setiawan di tahun 2016, only 8% of the Indonesian population who are proficient in English. Hanya ada sekitar 8% dari populasi orang Indonesia yang mahir berbahasa Inggris. And then we know that pemerintah sudah menyediakan bahwa bahasa Inggris ini mata pelajaran wajib dari SMP sampai SMA. 6 years are not enough, probably, karena hanya 8% yang mampu berbahasa Inggris dengan fasih. Padahal kita semua sudah belajar bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib dari SMP sampai SMA. So, what Setiawan means then, although English education is for everyone, ternyata
best English education is not for everyone. Resource untuk belajar bahasa Inggris terbaik itu tidak untuk semua orang. Karena kebutuhan, the government, kurikulum yang ada di sekolah belum mencukupi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang siswa untuk menguasai seluruh skill dalam bahasa Inggris. Karena masih kurang dari sekolah, muncullah teori dari Barakos and Select, commodification of English as a tradable commodity by private sector. Oke. Kekurangan dari sekolah tadi diisi oleh private sector yang menyediakan akses belajar bahasa Inggris terbaik dari segi kurikulumnya, dari assessment-nya, belajarnya langsung dari native speaker, sehingga pembelajaran bahasa Inggris ini menjadi sangat mahal dan rata-rata bisa diakses oleh from middle and upper socio-economic, dari ekonomi menengah ke atas karena biayanya yang sangat mahal. Oke, next. And then impact dari elite bahasa Inggris ini menjadi bahasa yang sangat diglorifikasikan, itu akan mengurangi nilai bahasa lain. Nah, bagi kita itu adalah berkurangnya interest para generasi muda kepada bahasa Indonesia dan lebih bangga memakai bahasa Inggris. Dan juga ada social inequality. Being multilingual has granted people privilege and prestige, but is also a starting point for the emergence of vulnerability and inequalities for those from underprivileged backgrounds, and there is always an exclusion. Karena yang para elit bisa berbahasa Inggris, mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan akses kepada sekolah-sekolah terbaik, pendidikan terbaik, dan juga ketika mereka apply di dunia kerja, mereka yang tidak memiliki akses kepada pendidikan bahasa Inggris terbaik dan hanya di sekolah, mereka kesempatannya menjadi lebih kecil daripada para elit yang dari menengah ke atas yang bisa mengakses pendidikan bahasa Inggris terbaik tadi, belajar dari native speaker dengan kurikulum yang sudah disesuaikan dengan internasional. Oke, next. Apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah? I think it's right for me to acknowledge the Indonesian government's effort to improve this elite multilingualism issues. First, the language policy. When I read that di tahun 2017, kalau tidak, if I'm not mistaken, itu Kemendikbud mengeluarkan language policy, lestarikan bahasa daerah, utamakan bahasa Indonesia dan kuasai bahasa asing. Di mana di bandara diganti dengan bahasa Indonesia menjadi lebih besar dan bahasa Inggris menjadi lebih kecil, dan juga di jalan-jalan utama. And also ada kartu prakerja, employment card at that time, di mana disediakan training-training bahasa Inggris untuk para pekerja yang mau apply ketika waktu itu zaman COVID ya. And then LPDP, beasiswa dari Kemenko, I think lots of us are worthy of this scholarship. Mereka khusus untuk mereka yang dari keluarga prasejahtera, mereka diberikan bimbingan dalam bidang bahasa Inggris untuk persiapan bahasa ketika mau kuliah, yang bertujuan kuliah ke luar negeri, khusus untuk yang belum sejahtera, sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan bahasa Inggris yang baik, khusus untuk IELTS or TOEFL. And then for undergraduate degree ada KIP, Kartu Indonesia Pintar. From what I observe, itu mereka yang di KIP mendapatkan pelatihan bahasa Inggris gratis dari kampus, from the balai bahasa atau dari dosen-dosennya. So I think that's all what I can present at this moment. Thank you so much for the chance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.